Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Ferdinand Mufli dari kelas 2B akan sedikit menyampaikan mengenai konsep penyebab penyakit dan masalah kesehatan dari mata kuliah epidemiologi. Apa sih konsep penyebab penyakit? Merupakan sebuah peristiwa, kondisi karakteristik kombinasi dari faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam timbulnya suatu penyakit. Yang artinya penyebab suatu penyakit ini akan mendahului akibat dari penyakit tersebut. Teori penyebab penyakit ada 7 ya. Untuk yang pertama ada teori supernatural yang menyatakan bahwa suatu penyakit ditimbulkan dari mistik, hal-hal mistik dan serangan makhluk halus atau hukuman dewa. Teori yang kedua ada teori Hipokratik yang dikembangkan oleh Hippocrates pada abad kelima sebelum Masehi yang menyatakan bahwa suatu penyakit ditimbulkan dari kurangnya 4 cairan dalam tubuh, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Selanjutnya ada teori miasma yang menyatakan bahwa suatu penyakit ditimbulkan akibat dari udara yang buruk yang terkontaminasi. Untuk yang keempat adalah teori kontagion yang menyatakan bahwa penyakit menular melalui kontak langsung dengan individu ataupun benda yang terkontaminasi. Teori yang kelima ada teori germ atau teori kuman, yaitu yang menyatakan bahwa penyakit mikroorganisme tertentu adalah penyebab spesifik dari suatu penyakit. Teori yang keenam adalah teori epidemiologi klasik, yaitu berfokus pada studi distribusi dan determinan kesehatan dalam populasi, yang artinya penyakit ini dianggap sebagai hasil dari interaksi antara agent, host, dan lingkungan. Teori yang ketujuh adalah teori multikausal dan jaring penyebab atau web of causation yang dikembangkan oleh Sir Austin Bradford Hill pada tahun 1965 yang menyatakan bahwa penyakit disebabkan oleh interaksi dari berbagai faktor, bukan hanya faktor tunggal melainkan berbagai faktor yang akan membangun suatu penyebab penyakit. Ini adalah trias epidemiologi yang menjadi komponen penting dari penyebab suatu penyakit. Yang pertama ada agent atau faktor utama, faktor penyebab langsung suatu penyakit, seperti mikroorganisme, bakteri, virus, dan parasit. Untuk yang kedua ada inang atau host, merupakan suatu individu atau populasi yang rentan terhadap suatu penyakit seperti usia, jenis kelamin, dan imunitas. Yang terakhir dari trias epidemiologi adalah lingkungan atau environment, merupakan faktor eksternal yang mendukung atau nantinya akan menghambat interaksi antara agent dan host. Contoh kondisi fisik, sosial ekonomi, dan kondisi biologis. Tiga komponen ini merupakan hal penting yang nantinya akan membangun suatu penyakit. Selanjutnya adalah teori jaring penyebab atau biasa kita kenal dengan web of causation. Teori yang menyatakan bahwa penyakit ini tidak akan tergantung pada satu sebab saja, melainkan dari berbagai serangkaian proses sebab akibat yang saling berkombinasi yang nantinya akan menimbulkan penyebab penyakit. Nah, berikut contohnya yang menekankan pada air, pola makan, dan gaya kehidupan sehari-hari yang berindikasi akan menimbulkan suatu penyakit seperti air, diet, obesitas, nantinya akan banyak menimbulkan berbagai penyakit, stres, serangan jantung, stroke, hipertensi, faktor genetik, dan kolesterol. Kesimpulannya adalah penyakit merupakan hasil dari interaksi antara agent, inang, dan lingkungan. Pencegahan dapat dilakukan dengan memutus rantai penyebab di berbagai titik seperti menghindari kontak dengan agent, memperkuat inang, atau memperbaiki kondisi lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.